Bos, jangan cemas. Pasti akan kuantar pusaka yang bernilai triliunan ini padamu. Oke, aku tunggu. Oke. Dinasti Guma apa? Bahkan tidak pernah ku dengar. Kau percaya takdir? Ada orang yang ditakdirkan bertemu, bahkan melalui waktu, bahkan menunggu ribuan tahun. Apa terjadi kecelakaan? Lihat! 6 bulan. Raja! Bunga persik mekar setiap hari. Senyum. Aku tidak mati. Aku melakukan perjalanan waktu. Kia, berani sekali kau. Di malam pernikahan malah selingkuh dengan pelayan. Di mana posisiku? Selingkuh? Selingkuh dari mana? Raja! Raja! Aku telah ditipu. Aku tidak tahu kenapa pelayan itu bisa ada di kamarku. Raja! Raja! Siapa kau? Di mana aku? Lepaskan! Kau masih pura-pura bodoh. Tak masalah perjalanan waktu, tapi kenapa masuk ke pecundang yang dituduh bersama pelayan? Bahkan pelayan tarik perhatianmu. Karena kau begitu bebas. Akan kuwujudkan untukmu. Lepaskan aku! Lepaskan! Kia, berani kau permalukan aku. Mulai hari ini, pasti kubuat kau merasa lebih baik mati daripada hidup. Pengawal, penjarakan ratu di Vilahana. Tutup Vilahana untuk selamanya, dan tidak ada yang boleh bertamu. Pria jahat. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Atau kau juga akan merasakan yang disebut lebih baik mati daripada hidup. Bukankah ini pusaka dinasti Guma? Apakah itu sebab aku di sini? Raja, suara tadi dari rumah ratu yang diledakkan. Raja, tenang. Hebat kau, Kia. Karena cari mati akan kuwujudkan untukmu. Kia, buka pintu. Raja, ini Vilahana. Anda yang perintah dikunci 5 tahun yang lalu. Ada puluhan kunci yang dipakai untuk menguncinya. Kusuruh buka ya buka. Ngomong kosong apa? Baik. Raja, hati-hati. Ada pergerakan di sini. Jangan lihat saja. Masih tidak bantu aku.
Gimana kalau aku mati terjebak? Kau? Suruh aku? Iya, kau masih tidak segera datang. Lembut sekali. Si Bakso, berapa usiamu? Kau anak siapa? Kenapa gali lubang anjing di rumahku? Raja tidak suka anak kecil. Kenapa baik pada anak ini? Kau yang si Baso. Seluruh keluargamu yang lewat ini lubang yang kuledakan sendiri. Oh, kenapa masih terjebak di sana? Bukan urusanmu. Aku belakangan ini makan banyak, tidak boleh kalau gendutan. Kamu mau bantu tidak? Kalau mau tarik aku. Kalau tidak, diam saja. Tunda aku keluar saja. Sudah memohon, masih begitu sok. Si Bakso, orang tuamu tidak beritahu kau harus tunduk saat memohon. Sifat anak ini sama persis aku saat muda. Kalau dia anakku, Jun, sini kau! Paman yang baik hati, kau kaya, tampan, dan beraura hebat. Kau terlihat seperti pria baik. Coba tolong aku. paman yang baik hati. Kau panggil aku paman. Kalau tidak, masa panggil kakak? Usiaku 4 tahun. Kau terlihat sudah 20-an kan? Ku panggil kau kakak apa kau tidak malu? Jun, kalau hebat jangan tertangkap. Atau hari ini habis kau. Gawat. Kaki yang menyusul. Keluar kau! Kakak, tolong aku. Siapa yang berani tindas anak kecil di kediamanku? Tony, buka pintu. Baik, Jun, beraninya kau berikan obat tidur padaku? Hah? Kemana saja kau? Hebat kau, Kia. Bukannya berlutut ketika melihatku. Apakah raja layak? Apa katamu? Aku istri sah dari raja. Nyonya kediaman ini. Tapi kau kurung aku di Villa Hana selama 5 tahun. Kau sebagai suami, tapi tidak penuhi tanggung jawabmu. Menurutmu, untuk apa aku harus berlutut? Hebat kau, Kia. Lama tidak jumpa, mulutmu makin tajam. Aku mau lihat seberapa hebat kau sekarang. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Apa katamu? Dia ibumu. Benar. Ku peringatkan kau. Berani sentuh ibuku? Ku racuni mati kau. Apa? Menjawab Raja, tidak ada noda darah. Kudengar Ratu mungkin selingkuh dengan pelayan di kediaman. Raja, tenanglah. Kia, tidak akan kulepaskan kau. Kia, beritahu aku anak haram siapa ini. Apakah punya pelayan itu? Jangan menggila di sini. Dengar, kau boleh hina aku, tapi jangan hina putraku. Dio, dengarkan aku. Dia putraku, marganya Jaya. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Jun, ayo pergi. Villa Hanaku sangat kosong. Silakan Raja lihat. Pengawal! Bawa semua pelayan yang layani Villa Hana selama 5 tahun ini. Raja, maaf. Kenapa tidak ada yang laporkan tentang anak? Menjawab Raja, Anda pernah perintahkan tidak diizinkan dekati Villa Hana. Kami juga tidak tahu, takutnya Ratu sendiri yang diam-diam melahirkan. Tahukah kau siapa ayah dari anak itu? Raja, hamba tidak tahu. Ratu tidak pernah sebut. Kenapa bisa begini? Sudahlah, mundur semua.
Terima kasih, Raja. Cepat pergi. Apa itu anakku? Jangan menggila di sini. Dio, dengarkan aku. Dia putraku. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Aku mau lihat apa saja yang selama ini sudah kau sembunyikan. Ibu, Jun salah. Salah di mana? Tidak boleh beri ibu obat tidur dan ledakan taman. Jun hanya mau membuka pintu dan melihat di luar. Maaf, Jun tidak ingin membuat ibu marah. Jun sama denganku, dikurung di sini selama 4 tahun. Dan dia tidak pernah lihat dunia luar. Gimana pun, aku yang salah. Jun, ibu tidak marah. Hanya saja, jangan lakukan hal berbahaya lagi. Tahu? Lalu, jangan buat lubang lagi. Ibu, aku mau menciummu. Mwah. Tidurlah. Jun begitu penurut. Bisa-bisanya aku kasar pada anakku tadi. Jun, ibu pasti akan temukan cara keluarkan kau. Siapa? Beri nyawamu. Seorang istri yang dicampak, entah pakai cara apa, sampai Raja Dio buka vilanya. Kia Jaya, kau tidak boleh dibiarkan hidup. Kami yatim piatu dan janda. Siapa yang bersusah payah mau bunuh kami? Sudah mau mati. Temui Raja Neraka sana. Sembunyi. Siapa kau? Berani membunuh di kediamanku. Tidak ada komentar. Hati-hati! Gawat. Kia, hati-hati! Dio, Cepat, ada pembunuh. Dio, biar ku lihat. Tidak apa-apa. Hah? Biasa saja. Tapi, Aku datang telat. Mohon Raja maafkan. Jangan banyak omong. Cepat kejar pembunuh itu. Baik. Ratu, mohon jaga Raja. Ayo. biar ku lihat. Ku bilang tidak apa-apa. Apa kau serius? Kau sedang cemaskan aku? Tadi sepertinya ku dengar ada orang yang suruh aku hati-hati. Ku suruh pembunuh yang hati-hati. Jangan sampai lepaskan kau. Sebaiknya begitu. Hanya luka ringan. Tidak kuanggap serius. Dio? Gawat, ini senjata beracun. Untungnya kau bertemu denganku, pewaris keluarga medis. Ini 3 pil penawar yang butuh 5 tahun untuk dibuat. Kau sudah beruntung. Bagaimana cara suapi dia? Masa? Sudahlah.
Gimana pun dia terluka karena aku. Kenapa rasanya seperti manfaatkan dia? Semangat Kia, kau bisa, kau bisa. Ini hanya selamatkan orang. Kia, apa yang kau lakukan padaku? Beri kau obat. Gimana pun, kau yang selamatkan kami hari ini. Anggap budi ini sudah kubalas. Aku tidak tahu kau pandai medis. Kau tidak merasa konyol atas ucapanmu ini? Pernah kau pahami aku? Kalau ada waktu luang ini, lebih baik pikirkan siapa yang kirim pembunuh itu. Bahkan bisa datang ke kediamanmu. Jadi ceritanya, kau sudah ada yang dicurigai. Yang bisa punya dendam denganku. Hanya Ratu Boa, bukan? Selama kau bisa bantu aku untuk bersama Raja Ben hari ini, Raja Dio akhiri janji nikahku. Kau juga pasti akan menikahi Raja Dio. Kia, kenapa kau bisa sakiti aku? Omong kosong apa dia? Kaisar? Kaisar bukan seperti ini. Jelas dia yang suruh aku. Kia, tidak masalah kau rusak kepolosanku. Masih mau fitnah aku. Bukan. Bukan. Saat itu Boa memintaku beri obat pada Raja Ben. Dia malah salahkan aku. Sekarang masih tidak lupa membungkamku. Kia, jangan mengarang tanpa bukti. Terserah kau percaya tidak. Sudah malam, pergi istirahat sana. Kau... Raja, pembunuh sudah ditangkap, tapi sangat keras kepala. Dia tidak mau katakan dalangnya. Aku berpikir itu mungkin... Entah siapa itu. Terus hakimi dia. Baik, Raja Ben dan Ratu Boa datang. Mereka menunggu di aula utama. Pergi. Suruh Ratu ikut denganku. Baik, Kia, aku mau lihat gimana kau buat aku percaya. Dio, ku dengar kau terluka. Apa serius? Dio, ulang tahun ayah akan segera tiba. Ayah memang membencimu. Tapi jangan tunda pestanya, karena cederamu. Hanya cedera ringan. Sudah buat Kak Ben repot. Aneh sekali. Kenapa begitu tenang bertemu cinta pertama? Kenapa ada pembunuh datang ke kediaman tanpa sebab? Apa pelaku sudah tertangkap? Dia jelas penghasut itu. Masih berlagak tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Sebenarnya, Ratu Boa sangat peduli pada rajaku. Aku jadi merasa begitu tersentuh. Siapa kau? Kenapa? 5 tahun tidak bertemu. Kau lupa siapa aku? Kau Kia Jaya. Bukankah katanya dia hidup tragis? Kenapa kondisinya malah terlihat lebih baik dariku? Dio, kenapa kau keluarkan dia? Karena kemampuanku terlalu bagus. Sampai suamiku tidak bisa berhenti. Dia sampai tidak bisa tinggalkan aku. Raja Ben dan Ratu Boa sudah berpengalaman. Harusnya paham kan? jangan asal bicara. Raja, kita sudah menikah. Kenapa harus malu? Selain itu, peristiwa Ratu Boa dan Raja Ben dulu juga begitu heboh. Tidak kulihat Ratu Boa malu. Diam! Berani kau sebut. Kalau bukan kau yang beri obat, apa aku bisa menikahi dia? Raja Ben, dulu bukan aku yang buat kau terpaksa nikahi Boa. Tapi, ada orang lain. Kak, kau tahu apa ini? Selama kau bisa bantu aku untuk bersama Raja Ben hari ini, aku tidak pernah melihat ini.
Gimana bisa tahu? Ah, itu makin aneh. Baru-baru ini, kakakku menyita sejumlah obat terlarang di pasar Nito dan menemukan daftar pembeli kumpulan bahan obat itu. Kediaman Tomo ada di dalam ya? Hei, Bahkan kalau termasuk, apa yang bisa dibuktikan? Nenekku sakit sepanjang tahun. Keluarga kami beli obat untuk menyehatkan nenek. Juga tidak mengherankan. oh, tapi aktinolid dalam bahan obat ini dipakai obati kemandulan pria. Masa nenek masih butuh itu di usia 80-an? Pantas rumor di luar bilang keluarga Tomo penuh orang cabul. Tampaknya itu benar. Sialan kau! Kak, jangan pukul aku. Aku juga dengar Raja Ben meragukan yang terjadi. Aku ingin bantu kakak selidiki. Aku bukan mau bilang kalau keluarga Tomo tidak benar. Kia Jaya, kau robek mulutmu. Berani kau pukul aku? Kia, kau cekik mati kau. Cukup! Raja, dengarkan penjelasanku. Raja, jangan salahkan kakak. Kakak dilahirkan selir karena menderita di keluarga Tomo. Tentu wajar berharap bisa sukses. Yang terjadi dulu memang merusak reputasi Anda. Tapi kakak kini sudah jadi ratu. Ini sudah terjadi. Mohon jangan salahkan dia. Sialan! Kau yang jebak aku. Bukan begitu, Raja. Raja, bukan begitu. Aku hanya terlalu kagumi Raja. Raja, mohon maafkan aku. Raja. Kau buat aku jijik. Raja. Sudah buat dia melihat lelucon. Lain hari aku baru berkunjung lagi. Pamit. Pengawal. Bawa ratu pergi. Raja, jangan. Raja, jangan. Hanya amplop kosong? Begitu mudah terkejut. Menarik. Yang terjadi hari ini adalah kesalahan Ratu Boa. Tapi kau sebagai ratu, ucapanmu begitu kasar dan merugikan jati dirimu. Jika ada lain kali... Ada apa? Kau merasa sakit hati? Mau balas dendam padaku untuknya? Hah? Kau memang tidak masuk akal. Kukatakan lagi, kau ratuku. Jaga etikamu. Kau pikir aku mau jadi ratu bobrokmu? Kalau ada kesempatan, aku tidak akan menikahimu. Kalau bukan dibunuh, ya dijebak setiap hari. Katakan lagi. Aku... Apa yang kau lakukan? Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Lepaskan ibuku. Katakan baik-baik, jangan takuti putraku. Aneh. Kenapa aku sedih melihat anak ini terlihat sedih? Kau tindas ibuku. Kau akan tahu rasanya. Bubuk cabai. Dasar kau! Aku sudah pelajari semua keterampilan ibuku. Ibuku tidak tega racuni kau. Aku tidak berhati lembut. Kenapa berhitungan dengan anak kecil? Selain itu, kau hari ini harusnya tidak ada waktu luang untuk cari masalah dengan kami. Apa yang kau tahu? Jenderal Tony, tolong bawa Jun pergi. Kutebak Raja sangat butuh uang akhir-akhir ini. Pertama untuk besarkan dan perkuat Camp Dino. Kedua untuk rebutan posisi tahta antaraja.
Kau dikurung 5 tahun. Gimana bisa kau tahu urusan istana? Uang bisa buat dunia berputar. Dengan box harta di gelangku, aku bisa dengar kabar apapun. Tentu aku punya cara untuk tahu. Gimana kalau kita buat kesepakatan? Ku dapatkan uangmu? Kesepakatan. Kenapa aku harus setuju? Hanya uang ini. Gimana bisa kau taruh begitu banyak uang pada bajumu? Hanya beberapa trik sulap kecil? Raja, ini hanyalah sedikit ketulusanku. Asal kau buka pintu Villa Hana dan izinkan Jun pergi dengan bebas dan kirim orang lindungi dia, aku akan memberimu uang yang tidak ada hentinya. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena aku seorang ibu. Aku tidak mau Jun seperti aku. Yang dikurung di Villa Hana selamanya hanya bisa melihat 4 penjuru langit. Dia masih kecil. Aku tidak tega. Baik, aku bertaruh denganmu. Baik. Selamat bekerja sama. Karena hakmu sudah diambil kembali, bukankah kewajibanmu juga harus dipenuhi? Kau. Apa maumu? Apa yang kau pikirkan? Besok pesta ulang tahun ayahku. Ingat siapkan hadiah. Aku ingat punya kenangan indah bersama ayahku saat kecil. Tapi sejak ibuku pergi tanpa pamit, ayah... Apa yang sudah dia alami? Dia suruh aku siapkan hadiah, tapi dia sendiri yang siapkan. Memang pria. Ku dengar Raja Dio sudah lama dipanggil ayah. Agaknya kau sudah tunggu lama. Aku belum perhitungan, kau malah datang sendiri. Ratu Boa, hari ini cerah sekali. Agaknya sudah berdamai kah? Gadis sialan ini buat aku dikurung 3 hari. Tanpa makan dan minum. Lihat gimana aku mengurusmu. Aku kan lahirkan cucu mahkota. Tentu saja dia tidak akan kejam padaku. Tinggal dibujuk saja. Malahan kau sudah menikah 5 tahun. Tapi tidak ada keturunan. Tanpa ahli waris, tidak akan ada peluang. Mari, biar ibu gendong. Anaknya baru 1 tahun lebih. Jun baru cucu mahkota. Kalau dia tahu, bukankah akan ikut perselisihan pewaris tahta? Kia, kau harus cepat. Bawa pergi. Jaga dengan baik. Gimana pelayan di sini bekerja? Cangkir pun tidak bersih. Lebih baik dibilas lagi. Kaisar tiba! Kia Jaya, kulihat kau bisa sok berapa lama. Kaisar tiba! Semoga ayah panjang umur, panjang umur. Berdirilah. Hari ini pesta pribadi. Tidak perlu bersikap sopan. Terima kasih, ayah. Ayah, permata ini bersinar sangat terang, sangat jernih, benar-benar langka. Pasti hanya ayah yang pantas dengan ini. Ini khusus untuk ayah. Raja Ben sudah segan. Ini permata timur. Katanya harganya sangat mahal. Ratu Boa habiskan banyak uang untuk buat Kaisar senang. Dia sudah buat Raja Ben bangga. Ratu Boa sangat kompetitif. Pantas kau siapkan hadiah untukku. Oh iya, hadiahmu bisa diandalkan. Jangan sampai buat aku malu. Bunga Edelweiss yang langka. Menurutmu buat malu tidak? Raja memang dermawan. Tentu saja. Uangmu sangat berguna.
Oh iya, ku dengar Ratu Kia juga siapkan hadiah untuk ayah. Pasti sangat berharga. Ratu Boa selalu memikirkanku. Aku jadi sedikit terharu. Ayah, tentu aku punya hadiah untuk ayah. Baik, jarang kedua menantuku sebegitu berbakti. Silahkan persembahkan. Baik. Ada apa? Hadiahnya hilang. Kau tidak bawa kemari. Sudah. Pasti ada yang mengambilnya. Siapa itu? Ratu Kia, ayah dan semua tamu tunggu lama. Mana hadiahmu? Kulihat gimana kau tanggapi. Drama baru dimulai. Mungkinkah Ratu Kia tidak siapkan hadiah untuk Kaisar? Begitu arogan. Konon keluarga dan bakat dia biasa saja. Bahkan sempat diisukan dia selingkuh dengan pelayan. Orang yang begitu tercela, mungkin memang meremehkan Kaisar. Raja Dio akan dalam masalah. Ratu Kia, Akan kujelaskan. Tidak apa, aku saja. Ratu Kia, apa maksudmu datang dengan tangan kosong? Masa kau tidak siapkan hadiah sama sekali? Kau begitu meremehkan Kaisar. Ratu Boa sudah bercanda. Hari yang begitu bahagia, mana mungkin aku lupa. Ini adalah lukisanku untuk ayah. Kuharap ayah suka. Ratu Kia, kau begitu remehkan ayah. Kau pakai lukisan bobrok untuk tanggapi ayah. Iya, tidak masalah kalau itu lukisan terkenal. Ini dilukis sendiri. Tidak takut buat malu Raja Dio. Kia, ayah sudah pernah melihat semua. Untuk apa lukisanmu? Apa Dio bahkan tidak mampu beli hadiah yang layak? Raja Dio, gimana caramu disiplinkan ratu? Tidak tahu aturan apapun. Lupakan tentang dia yang telat beri hadiah di hari ulang tahunku. Malah beri aku sebuah lukisan. Ayah, tenanglah. Ratu, dia hanya... Kau anggap remeh aku. Sama seperti ibumu, yang tidak pernah peduli padaku. Kalau tidak, dia akan pamit padaku. Kaisar, jaga fisikmu. Menjawab ayah, Raja memang siapkan hadiah berharga untuk ayah. Aku yang mengabaikan saran Raja dan ingin melukis untuk ayah. Mohon ayah jangan salahkan Raja. Kia, kau jangan asal bicara. Kia, tanpa hadiah beraninya saingi aku pakai lukisan bobrok. Memang tidak tahu diri. Karena ini lukisanmu sendiri, agaknya pasti sebuah mahakarya. Gimana kalau ayah melihatnya? Biarkan kami juga melihatnya, benar bukan? Tunjukkanlah. Baik. Kia, aku mau lihat gimana kau lewati ini.